Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana gereja pertama kali lahir, bertumbuh dan menghadapi berbagai tantangan, dan bagaimana hal tersebut menjadi teladan bagi kehidupan kita saat ini. Jadi, sejarah gereja mula-mula dimulai dari pelayanan Yesus Kristus di dunia ini, di mana Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, melakukan mujizat-mujizat dan memanggil murid-murid untuk mengikutinya. Sebelum naik ke surga, Ia memberikan amanat agung kepada murid-murid untuk pergi dan melanjutkan semua dan memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Jadi peristiwa ini menjadi dasar lahirnya gereja mula-mula, karena para murid dipanggil untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus di dunia. Berikut adalah peristiwa Pentakosta. Jadi peristiwa Pentakosta, peristiwa ini sangat penting dalam sejarah gereja mula-mula. Adalah hari Pentakosta, di mana yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Pada saat itu Roh Kudus turun ke atas para rasul dan mereka mulai berbicara menggunakan berbagai bahasa. Peristiwa ini menandai bahwa kelahiran gereja secara resmi, di mana sekitar 3.000 orang bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus sangatlah penting dalam pertumbuhan gereja. Dan yang berikut adalah kehidupan jemaat mula-mula. Gereja mula-mula memiliki kehidupan rohani yang sangat kuat dan menjadi teladan bagi gereja sepanjang zaman. Ada beberapa ciri utama yang bisa kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran para rasul. Artinya, jemaat tidak hanya mendengar firman Tuhan sekali saja, tetapi mereka harus terus belajar dan meneladani ajaran para rasul secara konsisten. Jadi pengajaran ini ajaran ini berpusat pada kehidupan dan ajaran Yesus Kristus, di mana iman mereka dibangun di atas dasar yang benar. Dan yang kedua adalah hidup dalam persekutuan. Jemaat hidup dalam kebersamaan yang erat, saling mengasihi, saling mendukung, dan tidak hidup secara individualis. Persekutuan ini mencerminkan kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan atau hubungan kita dengan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah saling berbagi. Kita memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Jika ada yang kekurangan, kita bisa dengan sukarela membantu orang tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga nyata dalam tindakan dan kasih. Jadi kita harus melakukan hal dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saling berbagi. Dan yang keempat adalah rajin berdoa, di mana doa menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kita hidup sehari-hari ini hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap keadaan, di saat kita susah maupun senang, dalam menghadapi segala tantangan, kesulitan apapun, kita yang bergantung pada Tuhan. Jadi melalui doa kita memperoleh kekuatan, hikmat dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Dan dari keempat hal ini kita melihat bahwa gereja mula-mula bukan hanya kuat dalam teori, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikut adalah penyebaran Injil. Injil mulai tersebar ke berbagai daerah
atau berbagai wilayah melalui pengajaran Rasul Paulus, para rasul, khususnya Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus melakukan perjalanan misi ke berbagai daerah seperti Asia Kecil dan Eropa. Jadi Rasul Paulus itu dulunya adalah seorang penjahat, pembunuh yang mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk dibunuh. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, ia kembali mengikuti jalan kebenaran, jalan yang benar yang Tuhan berikan untuk memberitakan kebenaran Injil. Jadi ia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, sehingga kekristenan tidak hanya terbatas pada satu bangsa saja, melainkan ke seluruh wilayah, seluruh negara, seluruh negeri. Jadi peran Paulus sangat besar dalam memperluas gereja secara global. Dan yang berikut adalah penganiayaan terhadap gereja. Jadi dalam pertumbuhan gereja mula-mula tidak hanya terlepas dari penderitaan. Orang-orang Kristen mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi. Salah satunya pada masa Kaisar Nero. Banyak orang yang ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi melalui penderitaan itu, iman mereka semakin kuat dan Injil semakin tersebar. Dan yang berikut adalah tantangan internal gereja. Jadi selain gereja menghadapi tekanan dari luar, gereja juga mengalami tekanan berbagai tantangan dari dalam. Beberapa di antaranya adalah yang pertama itu perbedaan pendapat. Jadi dalam jemaat terdapat latar belakang yang berbeda, berbagai baik budaya maupun pemahaman iman. Jadi hal ini sering menimbulkan perbedaan antara pandangan, bukan perbedaan pandangan, misalnya tentang hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Tetapi para rasul berusaha menyelesaikan peristiwa melalui musyawarah dan hikmat dari Tuhan. Dan yang kedua adalah ajaran sesat. Ada orang yang mulai mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Injil. Ajaran ini menyesatkan jemaat dan merusak iman mereka. Karena itu para rasul menekankan pentingnya berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah konflik antara jemaat. Jadi kita sebagai komunitas manusia, gereja tidak hanya terlepas dari konflik, tidak juga terlepas dari konflik. Kenapa? Kadang ada terjadi kesalahpahaman atau ketidakadilan dalam pelayanan. Tetapi konflik ini menjadi kesempatan untuk kita belajar tentang pengampunan dan kasih. Jadi dari tantangan ini kita belajar bahwa gereja tidak selalu berjalan mulus, tetapi Tuhan tetap bekerja untuk memurnikan dan menumbuhkan iman jemaatnya. Dan yang berikut adalah penutupnya. Jadi dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari sejarah gereja mula-mula kita dapat belajar bahwa gereja dibangun di atas dasar Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun menghadapi banyak tantangan, baik di luar maupun dari dalam, gereja tetap bertumbuh karena iman yang teguh dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi, kita sebagai orang percaya masa kini, kita dipanggil untuk meneladani dan terus semangat. Atau kita harus hidup dalam kasih, kesatuan dan keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi kiranya melalui pembelajaran ini iman kita semakin dikuatkan dan kita semakin setia dalam mengikuti Yesus Kristus. Amin. Mungkin
mungkin ini yang dapat saya bagikan.